ini konsan damage disambut juga dengan Hylos. Hylos yang kita tahu dengan efek-efek slow buat Hylos sendiri ya akan membuat lawan akan jauh lebih lengket. Jadi ya ini kombinasi yang dipakai tapi berhadapan dengan pengambilan dari Grok sendiri yang menjadi tanda tanya sih kalau aku bisa bilang. Karena Grok ini kan memang dia kuat banget nih ketemu dengan physical damager. Tapi kalau kita bicara soal ketemu dengan magic damage, dia akan lemah. Sedangkan untuk dua mid yang main sekarang, ini kan dua-duanya memiliki magic damage. Oke, sementara sekarang Povu udah langsung mencoba untuk mendominasi ya apa yang dia miliki di awal dan set talent emblemnya udah terlihat nih. Yap, dari set talent emblem juga emblem. Oke, aku baru mau bilang kok Lanayanya emblem tank ya. Emblem assassin ya buat Lanaya sekarang. Dan itu dia dari Ring of Punishment yang memang bisa memberikan efek-efek slow. Dan itu kalau di cover juga dengan Kimi itu damage-nya akan cukup menyakitkan ya di awal-awal terutama kalau kena. Web, ini kalau lawan ordernya kena bisa bahaya nih tapi untungnya masih ada Grok satu terakhir. Dan mau tidak mau flicker pun harus dikeluarkan oleh Shocker. Yap. Yang kita mention tadi bagaimana Ring of Order dan juga adanya Law and Order ya. Law and Memang Order. kalau sampai kena tadi akan cukup menyakitkan dengan efek stun dan di combo bersama dengan Kimi. Beserta juga dengan Ring of Punishment yang terjadi. Iya. Itu capek banget ya kena lingkaran-lingkaran itu. Ya, Mepet terus. Udah slow, sakit, tapi Kramgat tumben ya pakai Grok. Ini perdana untuk Grok muncul. Karena kemarin kita tahu untuk power dari Kramgat itu sendiri dengan penggunaan dari Chow yang tadi memang nggak di-ban loh. Ya, tapi untungnya ya ini mungkin tidak ada purify gitu di kubu dari Rare Atom. Cuman momentumnya mereka bisa aja main adu-aduan cepet tangan aja, ntar kita lihat flicker duluan kah di saat ditabrak atau seperti apa, let's see. Oke. Dan Don berusaha untuk mendekat juga, tapi lagi-lagi ya pressure-nya masuk adalah Miao yang memang dikejar. Oke, dan itu dia Don ya, udah mulai mencoba menghancurkan, berhasil mendapatkan karena dari jauh, bahkan sekarang Uranusnya masih ingin maju walaupun tidak ada lagi rekan-rekan yang cukup optimal bisa mendapatkan karya dari Turtle. Tapi Miao bersama dengan Shocker, bahkan sekarang Kramgat dan juga ada satu Spirit of Destruction terlalu berbahaya untuk mereka apabila memaksakan. Yap, dan tugas dari Cat9 tadi berjalan dengan cukup mulus. Memberikan efek slow sehingga membuat dari Legend Esports mereka agak ragu untuk bisa maju ya. Dan yang kedua adalah dengan tumbaknya Joga juga yang berarti bahwa mereka tidak punya power untuk menggunakan retribution. Dan itulah yang selalu terlihat kali ini. Sedangkan di bagian bawah tadi ya, Don lagi-lagi. Don menjalankan tugasnya dia. Mengusir lawan mundur, punya damage juga sebagai lampu-lampu dan bahkan memberikan efek zoning kepada pemain-pemain Legend Esports. Serunya adalah ngusirnya sambil ngeksekusi Om. Iya. Jadi sekalian gitu loh. Jadi ada beberapa hero yang emang tugasnya cuma ngusir doang, sekarang lampu itu bisa ngusir sekaligus ngeksekusi, jadi komplit banget gitu. Iya, kita lihat Joganya. Ini harus kembali ya, kabur dulu dengan Rhythm of Joy yang dimiliki. Karena benar-benar dipepet juga, dan kali ini aku belum melihat ya, Kramgatnya benar bisa memberikan efek dari wild charge-nya mungkin. Karena sejauh ini kita melihat hanya barirnya dia ya, yang untuk bisa membuat wave minion lebih slow lah untuk Legend Esports. Lanaya kehilangan momentum tadi, Tonrosnya juga nggak kena, dan Mikey sudah mulai untuk bisa mendapatkan ke arah satu wave dari gol yang ada. Ya, tugas dari Mikey jelas, ini jaga posisi karena kemarin dia selalu overstepping ya dibandingkan dengan lawannya juga. Sedangkan Don hanya akan menunggu dulu karena Mio mencari stack untuk Uranus dengan adanya 4 itu ya, 4 penjuru mata angin di bawah kaki, full stack. Terus-terusan aja nih, yang penting jaga aja dulu. Dan Mikey punya first item, Windtalker, dan lihat Joganya. Berapa kan? Ya, seimbang sih kalau buat junglernya sama-sama. Karena sama-sama di level 7 juga. Peraduannya akan ada di Powerful bersama dengan Cat9. Ini efek slow dari Hylos yang dicari juga. Ini lagi Om, ini ada cerminan Rare Atom dari game kemarin juga Om. Kan kemarin mereka ngambil hero galak nih ya. Tapi ternyata kan gak galak-galak juga mainnya. Hari ini mereka juga sama menahan aja gitu. Mereka mau berantemnya ntar kalau ada turtle gitu. Mereka main objektif ya berarti ya. Sedangkan untuk Legend Esports kemarin kita tahu bagaimana cara untuk mengalahkan Legend Esports adalah dengan mencari gold laner-nya. Daylight kemarin menjadi bulan-bulanan juga, dan Don versus Joga, which is ya gak bakal ada damage yang terlalu besar juga kepada Don. Ini dia. Benar-benar dijaga oleh Cat9 di area atas. Sementara sekarang Don sudah mulai bergabung menuju ke dalam area pertempuran di area dari Turtle itu sendiri. Coba lihat Don. Wah, itu Brave Fighter-nya malah membuat sebuah barricade agar tidak ada yang bisa lewat. Dan sekarang Meole yang akan diusir. Berhasil mengamankan karena Turtle tersebut. Lanaya
sukses. Yap, 2 turtle untuk Rare Atom. Flicker. Daylight. Wow, Daylight. Free flicker ya berarti ya buat Rare Atom juga. Tapi tadi nice banget. Lagi-lagi Don berhasil untuk menjauhkan agar Joga tidak mendekat dan memberikan power of retribution dia sendiri. Diusir mundur sedemikian jauh sehingga Rare Atom free untuk mendapatkan turtle yang kedua. Dan EXP lane yang sangat berjalan mulus sekarang, setup dari Don juga, dan lihat bagaimana sekarang Don juga sudah mulai bisa mendorong di lane bagian bawah. Oke, dan bagian atas mereka mencoba untuk bisa masuk dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Legend Esports, tapi masih terlalu sulit. Wow, wow, Solo kill. solo kill lapu-lapu yang memang dia tuh sebenarnya nggak punya sisi loh. Sisinya paling cuma dari Bravos Fighter kan. Tapi tiap gerakannya damage semua, Om. Oke, tapi solo kill. Dan itu berarti dari Legend Esports Joga dalam bahaya. 2 kali terpick off di tangan Don. 2 kali Pak Bulung. Wow. Bukan hanya sekali. 2 kali tiap gerakan dari lapu-lapu dengan ada damage yang bisa dia berikan, dengan ada absorb dan juga dengan life steal yang dia miliki, udahlah ngegas terus. Cuman masalahnya sekarang kalau lapu-lapu dalam keadaan imbang aja lapu-lapu udah bahaya. Yap. Gimana kalau lapu-lapu dalam keadaan unggul nih? Nah ini dia ya, lapu-lapu unggul juga level 9, bandingkan Miao di level 7. Level yang cukup jauh, terpaut 2 juga, dan Miao ini hanya bisa defense. Sedangkan untuk Don sendiri dia bakal punya damage yang besar dan masih 1v1 di bagian bawah berhadapan dengan Joga. Dan Joga sangat tertahan sekali, orange buff bahkan belum diambil dengan Joga. Diserang, diserang. Oke. Hampir saja Don bisa mendapatkan. Dan sekarang dikrek habis-habisan seperti ya, karena sudah terlihat ada 4 player dalam area tersebut terlalu dalam. Iya, Terlalu dalam. Terbuka juga ya, terekspos tadi posisi dari Don. Dan 4 versus 1 agak sulit memang untuk Lapunya yang sudah half HP. Dan ini sebuah kesempatan untuk Legend Esports kalau memang mau mendapatkan turtle yang ketiga. Sekarang karena masih menunggu untuk Don kembali respawn di 9 second ke depan. Tapi Mikey menurutku di sini sudah punya item juga. Jadi untuk damage-nya ada 2 ya, yang bisa masuk Lanaya 1v2. Oke, Lanaya. Ya. Aman. Oke, gerak dulu aja dia. Ya. Dan masih menantikan untuk kehadiran dari Don kembali untuk melakukan setup di turtle yang ketiga. Akan menjadi sebuah perlawanan apik pastinya bagi Legend Esports kalau mereka berhasil untuk mendapatkan turtle yang ketiga ini, karena secara power setup lihat Donnya langsung di depan. Yap, itu dia. Joga berhasil mengamankan karena turtle tersebut, tapi dari Pofu masih sempat untuk bisa kabur dan juga menyelamatkan diri. Mereka gagal. Tidak ada point kill, kehilangan objektif. Dan Legend Esports sekarang dalam keuntungan yang begitu besar. Ya, ini sudah mulai bahaya ya, karena sepertinya ada sedikit space untuk Daylight bisa melakukan farmingan juga. Yang tadinya dia terpressure di lane-nya dia, ternyata dia cukup bebas ya untuk ketika adanya switch lane yang dilakukan oleh pemain-pemain Legend Esports. Dari itemnya nggak terlalu jauh sih, mungkin masih harus menunggu DHS ya. Ini untuk si Daylight, Golden Staff ada, Corrosion punya, bahkan Warrior Boots sih. Respect dengan damage yang diberikan dari Irritel. Oke, sakit banget loh itu tadi. Wah, Auman tapi di bagian bawah Don yang mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Joga lagi, kan terlalu berani, terlalu beresiko. Karena di bagian belakang Groknya pun udah siap untuk hadir, Pop Nature-nya kan tadi udah di charge dan siap memutar loh itu. Yap. Dan di bagian topnya Mikey plus Cat9 ya, menjadi duet juga. Semenjak hari yang kemarin mereka selalu berduo, selalu ditemenin. Tapi Miao-nya sepertinya ada sedikit kesulitan ya untuk pemain-pemain Legend bisa menahan damage dari Mikey. Terlalu besar juga untuk damage, dan lihat Donnya masih mengganggu di area orange buff. Sendiri ya, udah Oh, diam. Oke, di Action. bagian atas terikat, tertarik, hampir saja. Tapi di bagian bawah Joga masih cukup berani, bisa meladenin ke arah dari Don, ke arah dari lapu-lapu. Dan Kramgat mau nggak mau mundur. Yap, selama masih ada wave minion, punya War Axe, lapu-lapu akan sangat kuat untuk efek regen yang diberikan tadi. Sebuah Bravest Fighter yang sangat menarik dari Don. Bahkan 1v2 dengan 2 hero lawan, dan dia masih sanggup untuk bertahan, dan bahkan sekarang kembali dengan full HP untuk Don. Ya, dan bagian atas kembali merubuhkan ke arah satu inner turret dari Lagian. Ya, tapi Joga sudah punya Holy Crystal. Sebuah item yang cukup menakutkan nih kalau belum punya Radiant atau minimal lah ya, Athena Shield. Yang dipegang dengan Rare Atom pemain-pemainnya. Tapi Orange Buff diganggu oleh pemain RA. Dan sepertinya akan didapatkan dengan gratis juga untuk Lanaya. Menarik. Widolnya masih diganggu, 3 level difference. Angka sangat-sangat besar sekali. Ini sekali lompat 2 pulang nih. Yap. 2 langsung bubar jalan nih. Ya bisa, tapi Glorious Pathway keluarkan tadi.
Valentina mencoba untuk bisa mengcopy apa yang udah dia dapatkan dari lawannya dan masih ada satu cross pathway lagi, the OG, the original. Tapi di area Lord akankah berhasil? Walaupun tadi ada wild shot dikeluarkan tapi malah membuat mereka terjebak di dalam pusat defensif yang dibangun oleh pemain dari Rare Atom. Tapi para berbeda Popu malah menjadi korban pula. Dan sekarang waktunya untuk Daylight bisa bersinar dengan seluruh basic attack, dengan seluruh attack speed yang dia punya. Wah itu, sedemikian cepat tapi what? Baru disebutin. Naon eta. Oke, Daylight yang tumbang ya secara tiba-tiba juga dan dekat dengan mid turret. Sayang sekali tadi. Dimana ada kesempatan sebenarnya untuk Legend Esports meskipun mereka gagal mendapatkan Lord. Tapi mereka bisa untuk clear Lord ini dengan cepat. Sayang sekali. Tumbangnya Daylight juga ini akan memberikan sedikit boost untuk finansial ya bagi Rare Atom. Tapi Don kembali untuk mengganggu di area orange buff. Tidak dilepaskan dan bahkan untuk bagian bawah turretnya akan diambil oleh Don. Belum sempat ternyata. Diiklasin, nice. Bahaya ini lampu-lampu kalau ada lompat ya. Full HP ya. Ganggu lagi. Masalahnya dia juga ada lananya di belakang lo, jadi pede aja udah. Yap. Dikejar sampai belakang, tapi apa yang terjadi? Jauh gua, langsung aja seketika, tapi sekarang coba lihat Donnya berada di dalam medan turret dan hampir saja tadi Krabgat menjadi korban pula. Dan Lanaya punya BOD, lihat bagaimana Don akan mengisi HP dia dengan sangat cepat di area purple buff. HP ada di angka 7.200 tuh buat Don tuh. Gede sih HP-nya juga. Dan item untuk Don sendiri punya Radiant Armor, punya Queen Swing. Dua item yang bakal cukup signifikan untuk bisa mendapatkan kembali efek-efek spell dan juga lifesteal. Sedangkan untuk Uranus ya hanya dengan item defense barusan ya. Dominance Ice dan juga ada Radiant Armor. Dua item yang tidak terlalu menahan damage yang bakal diberikan dari Lanaya. Karena Lanaya, Mikey ini adalah physical damager. Yap. Sekarang Cat9 dan juga Pobu, Don. Mereka bertiga ada di dalam area mid. Di bagian bawah ada 2 player. Yap. Dan ini temponya yang pelan ya kembali dimainkan oleh Rare Atom. Kayak mereka sebenarnya bisa main agresi awal, tapi mereka gak mau terlalu agresif juga. Tapi mereka harus berhati-hati nih, karena untuk insurance late game dari Legend Esports, akan ada Moskov, akan ada Joy juga yang tadi baru menyelesaikan itemnya lagi. Jadi lumayan sakit sebenarnya untuk magic damage dari Legend Esports. Dan jangan lupa nih, magicnya juga banyak. 3 ya, Valentina ada, Uranus juga punya. Dan Krabgat akan menjadi Vision saja membongkar, memberikan informasi untuk rekan-rekan yang lain di bagian topnya. Lihat bagaimana positioning dari Daylight sendiri akan mendorong lane jauh yang bahaya banget nih untuk Daylight kalau mau keluar. Wah, ketahuan, oke. Tapi barusan terlihat ada sebuah hal yang dilakukan di bagian belakang. Krabgat tadi datang untuk bisa memberikan bantuan. Bahkan mereka hampir saja bisa mendapatkan ke arah Daylight dan serap destruction dia connect. Tapi barusan ada lampu-lampu yang mencoba untuk bisa masuk. Pergerakan Dendra mencoba untuk bisa mengejar lagi tadi ke arah dari Daylight. Satu terakhirnya Daylight. Ada flicker dikeluarkan dan mereka berhasil mendapatkan langsung ke arah Deadlight. Dan sekarang mereka berhasil mendapatkan 3 player in total. Bahkan Miao dikejar di bagian belakang. Masih ada Don mencoba untuk bisa mendapatkan 1 player yang lagi kabur menuju ke arah mana. Oh, dikejar, dibuka lagi, ada Glory sepatu untuk mengejar Miao. Benar-benar langsung all in, tapi para berbeda udah terlihat dengan Joga yang kembali hadir dengan satu nyanyian begitu mematikan. Namun sekarang ada Tondros dan berhasil mendapatkan ke arah 1 player lagi. Wow, hero yang tebal dan tadi dibuka ya, lagi dengan Bravos Fighter. Datang dari Don, di follow up dengan Lananya untuk Tondros dia. Dan tumbang sudah akhirnya Miao dan set up di Lord kali ini. Rare Atom, chance mereka mendapatkan Lord ini sangatlah besar. Karena posisi dari Joga yang memang terlalu jauh. Ya, sekarang statistik ataupun KDA dari Don itu 2-1-6. Poin kill total Rare Atom 9. Ya. Ada partisipasi sekitar 90% Om dia di situ Om. Buat Don ya. Buat dan Don, Om. 2 poin kill dari Don itu didapetin dari Joga. Junglernya Legend Esports. 3 lane push masih memungkinkan untuk dilakukan oleh Rare Atom. Dan balik sih, ini menurutku masalah dari Rare masih sama. Jangan sampai Mikey jalan sendirian, tapi Don. Apa yang terjadi Don? Wow. Revive dikeluarkan, tidak kena tadi. Tapi tetap menjadi sebuah kerugian. Yap, tuh nyaris tadi memang. Tapi banyak source skill yang sudah habis. Krabgat keluar, Daylight keluar untuk ultimate-nya. Miao juga sama. Consecration sempat terpakai. Dan ya hanya sebuah base turret bagian top yang bisa didapatkan oleh Rare Atom. Masih panjang perjalanan buat Rare Atom sekarang. Masih panjang. Kembali ya. Tadi kayaknya emang udah ambil jalan nekat aja tadi Om untuk Legion. Ya udahlah ya di bawah dapat 1 nih lumayan. Ya karena kalau satu hilang mereka nggak bisa all in ya.
Gak bisa langsung masuk juga. Makanya tadi langsung all in aja udah mereka. Yap. Oke. Dan pemain dari Rare kembali berkumpul untuk di area mid. Dan Lanai sudah mulai bermain agresif, maju sendirian ke depan. Tapi tetap sih harus hati-hati banget karena masih ada wild charge juga. Sebuah skill yang cukup merepotkan kalau terkena efek knock up-nya ya. Airborne nih yang bahaya. Tapi belum ada pancar-pancar yang Belum. yang fenomenal nih ternyata. Belum, belum ada sama sekali. Secara untuk gold lead-nya juga masih dipegang cukup jauh ya untuk jungler dan juga dari EXP landing dari Atom. Yang diwaspadai masih kita highlight, Daylight. Ini pemain yang cukup fenomenal memang nih. Karena kadang dia bagus banget, kadang dia juga bisa flop. Cuman pemain ini adalah pemain yang bisa menggendong as a whole nanti di late game. Kemarin kita sudah melihat karirnya dia bagaimana. Kemarin juga ada Moskovnya juga kan. Jadi ya ujung tombaknya jelas akan ada di Daylight. Kalau bisa di pick off oleh Rare Atom, ya mereka akan punya jalan yang cukup mudah nantinya. Ya. Ini dia Krabgat bagian bawah. Sakit banget. Sakit keren. Ya baru muncul dikit udah tinggal separuh lagi half HP. Hylos lah itu, tapi ya kita tahu Hylos memiliki armor paling rendah dan deretan romer-romer lainnya Om. Ya, tapi itu dia. Tapi SP paling panjang. Paling gede memang. Paling gede. Karena convert mana-nya kan masuk HP kan. Dan cukup menyakitkan ya damage yang bisa diberikan ke Kramgat dikarenakan Kramgat magic defense-nya rendah dibandingkan dengan ya tanker-tanker yang lain karena fisikalnya jauh lebih besar juga. Kalau build-nya ya teman-teman ya tiap romer ya. Oke, 17 second untuk next lord. Dan di bagian bawah setanya masih ada ya ternyata ya. Cat9 standby bersama dengan Paufu dan juga Mikey membiarkan duo dari Regina ID ini yang jalan berbarengan juga. Ya. 2-2-1 nih formasi nih Om. 2-3 dong. Tadi 2-2-1 di sini semua. Jauh ya. Oke. Dan apakah akan diteruskan oleh Rare Atom karena cukup bahaya juga kalau mereka mau coba buat nerusin. Secara kuantitas kita melihat tertekan ya buat Rare Atom di area dari Lordnya Lanaya, harus hati-hati. Yap, itu dia Tonros gak kena execution. Dan mereka berhasil tadi mendapatkan Kara Lanaya. Terlalu lama sepertinya setup yang dibangun oleh pemain Rare Atom lainnya. Tapi sekarang Meow udah ketahuan ada beberapa player di dalam rumputan. Yap. Ini agak sulit sekarang untuk Rare Atom, mereka tidak punya jungler. Yap, ini waktunya untuk melakukan sebuah team fight. Tapi para berbeda Mikey-nya pun udah berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Dan waktunya untuk mereka Daylight kembali hadir, tapi mereka memilih Lord. Yap. Ya, permainan yang bagus dari Legend Esports. Melihat Lanaya hanya sendirian, mereka langsung mengeksekusi hal tersebut. Dan tidak ada power retribution sekarang. Rare Atom unggul jauh tadi, mungkin untuk di early game. Tapi sekarang semua sudah berbalik. Shocker bahkan punya Divine Glaive. Magical damage selesai untuk Legend Esports. Physical mereka juga ada di tangan dari Daylight. Ini udah enak banget buat Legend Esports. 3 lane push, gantian. Pressure-nya masuk. Rare Atom mereka lah yang harus melakukan defense sekarang. Yap. Sekarang mereka nemenin dulu ke arah Lord di bagian bawah. Cukup santai, cukup relax. Di bagian tengah mereka benar-benar membuat sebuah barricade agar tidak bisa ditembus. Tidak banyak kerugian yang bisa diambil oleh ataupun ya diambil oleh pemain Legend Esports itu sendiri. Ataupun ya gimana ya Om mereka mempertahankan ini Om? Ya ini lumayan sulit sih buat Rare Atom ya. Meownya akhirnya jadi juga down, sudah mulai merasakan ya damage yang besar. Setelah adanya item-item yang selesai bagi Legend Esports. Dan mereka sudah mulai bisa maju ke depan. Yep. Sempatkah? Karena Lanaya. Oke, kesitu Phantomnya. Wey! Ada Meow yang langsung maju tapi dibalaskan dengan Glass Barway seperti yang mereka ingin meladeni langsung ke arah Pertapura Lanaya. Ada Ton Rose, tapi terlalu jauh. Nah ya, shocker yang kena ya. Itu Hylos palsu ya teman-teman ya. Makanya tipis ya. Valentina mengambil Glorious Pathway tadi. Dan masih bisa di-clear untuk Rare Atom. Tapi minimal nih ya, tempo permainan langsung dipegang oleh Legend Esports. Mereka pegang temponya, goldnya juga ya kalau kita bicara gold menit seperti ini kayak harusnya udah tidak terlalu besar impactnya kecuali ya goldnya ditabung nanti buat jual beli. Nah itu yang pentingnya nanti untuk menit 18 ke atas. Oke, Jogo udah punya Winter. Oh dia udah jadi semua sih dari tadi. Dan ini berarti ya tugas Rare Atom dapat gak Daylight-nya? Karena Daylight dari tadi kita melihat juga hanya 2 dead yang diterima. Setelah itu dia stabil banget ngumpulin item-itemnya, bisa join team fight-nya juga. Dan bahkan ya mereka rapi banget karena mereka membiarkan untuk Daylight-nya jalan sendirian. 4 ini yang akan melakukan setup untuk melakukan team fight. Yap. 60 detik lagi sebelum Lord selanjutnya akan muncul. Ya, Bahan bakar dulu. tahan dulu sekarang ya. Tempo lagi-lagi ya sedikit lebih pelan dibandingkan dengan yang lain.
Karena mereka butuh, tapi ini adalah bush yang sering dihuni dengan Legion Esports. Bushnya ada Daylight di atas ini sama yang di bawah. Dari tadi dia isi terus-terusan juga. Sepatu sudah dijual untuk Daylight. Goldnya juga sudah melejit jauh dibandingkan dengan Mikey. Dan sama-sama full item, tapi Mikey masih punya sepatu sedangkan full damage item untuk si Daylight. Yap. Sarang-sarang. Lanaya mengejar Karameo, nggak kena. Ya, kayaknya masih tarik ulur ya. Nah, ingat ini Evolve Lord akan sangat menentukan sekali siapapun yang mendapatkan. Meskipun base start masih ada, tapi sebuah Evolve Lord ini backup-nya gede banget karena ada boost dari damage-nya, terus dari juga HP-nya tebal. Gagal loh. Ya, tapi purple buff-nya masih sempat diambil dengan Jouga. Bahkan tanpa retribution juga. Yap. Terus Miau. sabar banget tuh di atas Daylight. Itu Minione. Ini kalau sampai nggak kena peda dari tombaknya ini bahaya nih. Oke. Coba lihat. Papo. Mau Kena. Padway. Dan sekarang Serum Destruction langsung dikeluarkan, tapi mereka mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena Deloter sebenarnya ada WOE tadi udah langsung digunakan oleh Daylight. Mikey. Tapi Daylight yang terjebak di dalam satu pit dari Lord. Daylight-nya habis walk tadi mendekat ke arah dari rekannya yang sekarang satu hit lagi, Phantom Execution dan selesai. Ya, tapi retribution dipakai untuk mengejar ya, untuk bisa menumbangkan Miao. Secara quantity masih menang untuk Rare Atom, seharusnya mereka akan bisa mendapatkan Lord ini sekarang. Dan mereka tetap harus berhati-hati jangan sampai ada momen yang bisa didapatkan oleh Daylight seperti tadi. Karena memang pas banget tadi untuk Spare of Destruction dan untungnya juga memang pemain-pemain dari Rare Atom langsung reset ya buat Lordnya. Yep. Jadi mereka fokus untuk melakukan team fight. Jouga di bagian bawah mempertahankan stangnya dulu pokoknya itu. Yep. Oke, nanti pas sudah mau take off baru dah. Cari-cari dulu, tahan dulu ya di orange. Itu dia. Glorious Pathway dibalas Glorious Pathway, reset kembali buat Lordnya. Tidak, ternyata Lanaya dekat dengan Lord. Berhasil. Nyaris ya. Nyaris. Yep. Nyaris apa nih? Nyaris Rater Legend nggak masuk. Nggak bisa. Dari Legend memang mereka harus merelakan Evolve Lord tersebut. Dan keuntungannya adalah Rare Atom punya Evolve Lord. Extra boost damage-nya. Extra status yang bisa mereka dapatkan. Dan bahkan ya Lord yang bisa dapetin defense tambahan juga dengan banyaknya pemain-pemain Rare yang berkumpul bersama. Dan itu dia keunggulan mungkin ya. Untuk penggunaan dari Grok adalah mereka bisa stacking dan nge-delay untuk keluarnya dari minion-minion dari base mereka. Di-delay dulu. Sabar ya, dekat-dekat Tapi yang di tengah bisa dipupuk juga jadinya om. Bisa. Sekali masuk ramai banget. Wait, dikejar, Phantom Tondros. Wah, Masih bisa. Itu dia, Glorious Pathway untuk melakukan defense saja, tapi Lordnya ada di area top. Cukupkah sekarang untuk Legend Esports bisa bertahan? oke. Dan Mikey terlalu dalam, tapi Mikey mengatakan damage ada shocker hampir yang bisa dipulangkan walaupun untuk sekarang terlihat ada satu Wither Cloud tadi udah langsung digunakan, ada Jouga yang pernah harus balik kembali. Daylight. Sementara itu tadi OEON, tapi Daylight-nya benar-benar diusir. Bahkan untuk sekarang dari Donnya walaupun Immortal terpecah, setidaknya mereka bisa membongkar lagi karena pertahanan dari Legend. Oh, masih kuat loh buat Legend. Tidak ada yang pecah bahkan buat mid dan juga bottom base start mereka. Legend Esports yang pecah hanya beberapa, Immortal yang pecah. Tapi mereka masih back on the track. Kita masih harus menunggu lagi untuk next Evolve Lord yang keluar juga. Tapi kekuatan dari Daylight tadi terlalu jadi. Memang nggak ada poin kill tambahan buat dia. Tapi damage piercing yang diberikan membuat yang lainnya bisa juga untuk langsung maju dan melakukan follow up. Karena nggak perlu musuh tumbang juga, yang lainnya bisa numbangin kan. Shocker, full item damage sudah selesai. Glowing, Lightning, Wishing Lantern bahkan bisa mereka Divine Glaive. Sayangnya mereka nggak punya Genius sih. Gak ada Genius One sama sekali. Karena kalau ada Genius, dua magical damage ini bakal enak. Yep. Buat bisa saling melakukan follow up. Nih, cukup ada ayam nih ya. Yep. 1, 2, 3, 4. Nah, mulai bergerak ke bawah tuh 3-2 nih tengahnya. 3-2 lagi nih. Tapi jangan sampai ya Lanaya jalan sendirian, ke punish. Karena itu akan mereset segalanya. Keuntungan buat Rare Atom yang kita lihat dari early game, kereset dengan satu momen di mana Lanaya harus tumbang. Karena sekarang juga bisa dibilang Rare Atom sedikit tertinggal dari network ya, walaupun kadang di menit segini ya item harusnya udah mulai full semuanya gitu loh. Mentok ya itemnya. Wah, Shocker. Oke, Shocker hampir loh. Andai kena Tondros tadi, Iya, tapi itu Phantom Execute yang memang cukup random yang masuk ke dalam. Dan kebetulan banget juga di dalam ada Shocker. Ultimate yang diambil adalah Glorious Pathway, bakal dipakai oleh Shocker juga. Dan Lord Dance
Dan memang lane jauhnya langsung dipanjangkan oleh Daylight. Dia akan datang dengan Spare of Destruction. Akan harus seperti itu nih job desk dari Yap. Moskov. Oke, Half HP sekarang buat lobnya. Yap, itu dia Di Krabgat reset. akan mulai masuk dan juga menyundul siapapun yang ada dalam area tersebut. Tapi sekarang pertempuran, Kena. Spirit of Destruction mulai connect. Dan sekarang waktunya dari Moskov akan ke join, tapi ternyata tidak, Moskovnya terus-terusan ada di bagian bawah Om. Tidak ada yang pulang sejauh ini. Dan Pofunya masih dikejar-kejar. Tidak ada yang bisa pulang, tapi terlihat di dalam minimap kita. Ada Iritel yang sekarang gagal, tapi masih ada 3 player dan Daylight hampir saja. Namun sekarang waktunya untuk Lanaya di bagian bawah, mereka membalaskan dan mereka memberitahukan cara bagaimana untuk